Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Di awal film, diperlihatkan dua orang pria yang sedang berburu. Mereka istirahat sejenak di tenda kecil yang mereka bawa. Mereka tidak henti-hentinya berdebat. Salah seorangnya menikmati sosis Italia favoritnya. Walaupun temannya menegur karena aroma sosisnya seperti bunga rampai, tapi dia tidak peduli. Dia terus menikmatinya. Karena bosan, seorang pria keluar melakukan perburuan. Sedangkan temannya yang di tenda merasa perutnya mulai mules. Pria yang bernama Paul itu menjerit, sehingga membuat temannya terkejut. Ketika temannya kembali, keadaan tenda sudah porak-poranda. Si pria dikejutkan dengan kemunculan seekor kijang. Ketika dia akan menembak kijang, dia harus mengalami nasib tragis. Nah teman-teman, jangan trauma juga makan sosisnya ya, karena kejadian ini hanya ada di film Witness Infection. Semua warga kota yang memakan sosis berubah menjadi zombie, karena sosis yang mereka makan diolah dari campuran daging manusia oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Mari simak alur cerita selengkapnya. Sebelum membahas alur filmnya, bantu channel Ruka agar berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan elus-elus loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari Ruka. Di sebuah klinik dokter hewan, dua orang dokter sedang melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya. Salah seorang rekannya sibuk merekam aktivitas mereka. Seorang pelanggan mencoba menggoda dokter perempuan yang bernama Gina. Akan tetapi, sepertinya Carlo tidak menyukainya. Dia berusaha mencari alasan supaya pria itu pergi. Tak lama setelah itu, saudara Carlo datang berkunjung. Dia membuat keributan kecil di sana. Keributan berhenti ketika sang ayah muncul. Ayah Carlo datang untuk meminta Carlo menerima permintaan keluarganya menikahi Patricia, yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antar keluarga. Scene beralih ke suatu tempat. Di sana terlihat pembeli sedang antri membeli burger dengan campuran sosis. Orang-orang begitu menikmati makanan itu. Lain halnya dengan keluarga Carlo. Mereka menyantap aneka olahan sosis. Karena belum semuanya hadir, seorang gadis yang bernama Patricia berdiri untuk memanggil pastor memimpin doa. Tak lama setelah itu, Carlo datang. Di sana, dia telah ditunggu keluarganya. Semua orang tampak menikmati hidangan sosis kecuali Carlo dan saudaranya. Selanjutnya, sang ayah meminta Carlo untuk memberikan kalung pada Patricia. Tapi sayangnya, saudaranya langsung merampas dan memberikan pada Patricia. Melihat hal itu, Carlo emosi. Tapi semua orang tidak menghiraukannya. Akhirnya Carlo berteriak. Dia mengatakan kalau dia tidak ingin menikahi Patricia karena tidak mencintainya. Akhirnya keributan pun terjadi. Carlo berusaha pergi dari rumah, tapi si ayah mengejar. Ayahnya memberi pengertian kepada Carlo untuk tidak membatalkan pernikahan, karena itu akan berdampak pada keselamatan keluarga mereka. Akhirnya, dengan berat hati, Carlo menyetujuinya. Untuk menemui ayah Patricia, Carlo dibekali senjata oleh ayahnya. Selanjutnya, Carlo menemui Gina. Dia menceritakan tentang perjodohannya dengan Patricia. Dia juga akan bertemu Miola, ayah Patricia. Carlo menceritakan semuanya kepada Gina. Di saat Carlo ingin pergi, tiba-tiba Gina datang. Dia ingin menemani Carlo menemui Miolas, karena Miolas orang yang sangat nekat. Dia menjemput Vin untuk pergi bersama.
Finn menghentikan perdebatannya dengan rekannya dan pergi bersama Carlo dan Gina. Sebelum pergi, dia membuang sesuatu ke tempat sampah, dan di sana ada yang janggal. Mereka bertiga menuju rumah Miolas. Di perjalanan, mereka melihat orang-orang bertingkah aneh. Mereka tidak menghiraukannya. Carlo terus melajukan mobil. Mereka mengira orang-orang itu lagi mabuk. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada benda yang jatuh ke mobil mereka. Scene beralih ke rumah Carlo. Di rumah Carlo terlihat berantakan. Semua orang yang memakan sosis mengalami sakit perut dan muntah-muntah. Sedangkan Patricia masih mengurung diri di kamar mandi. Ketika Patricia membuka pintu, saudara Carlo langsung masuk. Sedangkan si ayah pergi ke kamar untuk istirahat. Tanpa disadarinya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di kediamannya, Miolas yang sedang asik menelpon mengalami sedikit gangguan dari bodyguardnya. Perut mereka mules setelah memakan sosis. Kita kembali ke Carlo. Mereka turun dari mobil untuk melihat benda yang jatuh ke mobilnya. Ternyata itu kepala rusa. Carlo melihat sesuatu dan pergi memeriksa. Dia mengira orang-orang itu yang melempar kepala rusa ke mobilnya. Di saat orang itu menoleh, ternyata mereka sudah berubah jadi zombie. Mereka terus melajukan mobilnya, dan akhirnya mereka sampai di rumah Miolas. Carlo berjalan masuk ke rumah Miolas. Di perjalanan, ada yang menghadangnya. Dia kembali berlari ke mobil dan mengatakan kepada teman-temannya untuk membantu. Akhirnya, Carlo berhasil dibawa bodyguard menemui Miolas. Karena bosan menunggu, Gina dan Finn pergi menyusul Carlo. Langkah mereka terhenti ketika seorang wanita yang mengendarai mobil listrik datang. Wanita itu mengira Gina wanita panggilan suaminya. Ditambah lagi, Fitz membenarkannya. Bukannya marah pada Gina, wanita itu malah senang karena bisa terbebas dari suaminya. Wanita itu pun akhirnya pergi. Di sisi lain, Miolas masih kesal karena Carlo telah menolak menikahi putri kebanggaannya. Carlo kembali meyakinkan Miolas kalau dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk menikahi Patricia. Tapi Miolas tidak mempercayainya. Dia mengira kalau Carlo hanya berbohong. Tak lama setelah itu, Gina berusaha muncul menyelamatkan Carlo. Tapi bodyguard Miolas lebih dahulu menyekap mereka. Miolas terus menakuti mereka, dan sebenarnya mereka tidak takut dengan ucapan Miolas. Mereka ketakutan karena wajah Miolas mulai bergelembung dan juga bodyguardnya telah berubah menjadi zombie. Tidak lama setelah itu, Miolas diterkam bodyguardnya. Melihat kejadian di depan mata mereka, Carlo dan teman-temannya berusaha melepaskan diri. Mereka berusaha lari dari Miolas dan bodyguardnya, tapi pemandangan di depan mata mereka sangat menjijikkan. Akhirnya, mereka berhasil lari karena wanita itu malah mengejar Miolas. Scene beralih ke rumah Carlo. Di sana ada dua orang laki-laki suruhan Miolas untuk membunuh keluarga Carlo. Mereka turun dari mobil dan berusaha masuk ke dalam rumah. Sampai di teras, mereka dikagetkan dengan dua orang bocah kecil yang telah berubah menjadi zombie. Mereka masuk ke dalam rumah, tapi di dalam keadaan lebih mengerikan lagi. Kedua laki-laki itu tidak selamat. Carlo dan dua rekannya mengendap-endap keluar dari pekarangan rumah Miolas. Karena zombie berkeliaran di mana-mana, akhirnya mereka memutuskan pergi ke sebuah bar.
Nasib baiknya, Gina menemukan kuncinya. Mereka masuk ke dalam, tapi Vince lupa menutup pintu. Sesampai di dalam, mereka disambut oleh seorang wanita yang menodong mereka dengan senjata. Ternyata, wanita itu hanya bercanda. Dia menunjukkan kalau dirinya adalah superhero. Selanjutnya, mereka menikmati minuman mereka sambil bercanda. Tanpa mereka sadari, zombie mulai masuk dari pintu belakang. Mereka semua sudah siaga dengan senjata masing-masing. Gina harus berhadapan dengan Tuan John Desmond, yaitu pria yang memiliki anjing yang dirawat Gina. Awalnya Gina ragu-ragu untuk memukul. Karena zombie itu makin mendekat, akhirnya dengan peralatan seadanya, Gina memberikan perlawanan. Begitu pula dengan Carlo. Mereka mencoba bertahan dengan cara mereka masing-masing. Finn mencoba bertahan dari Miolas. Dia mengurung Miolas di suatu tempat. Selang waktu berikutnya, zombie datang lagi menghampirinya. Ternyata itu penjaga restorannya. Finn masih sempat marah kepada pria itu dan menanyakan siapa yang menjaga restoran. Akhirnya Gina datang membantu. Di saat Gina hampir diserang, Finn datang menolong. Mereka berhasil menumpas zombie yang masuk bar dan merayakan kemenangan. Sesaat kemudian, Carlo mengingat kalau keluarganya juga menikmati sosis Taplion. Akhirnya, Gina dan Finn pergi ke rumah Carlo untuk menyelamatkan keluarga Carlo. Sedangkan di rumah Carlo, Dominic berada di kamar mandi bersama Patricia. Patricia terus muntah dan perutnya mules. Tak lama setelah itu, badan Patricia mulai membusuk. Kemudian, dia menyerang Dominic. Mendengar teriakan Dominic, si ayah turun untuk menyelamatkannya. Carlo yang masih di perjalanan merasa ragu kalau dia mampu menyelamatkan keluarganya. Gina terus menguatkan, sampai akhirnya Gina menyatakan cinta kepada Carlo. Itu pun membuatnya kembali semangat. Mereka memasuki rumah. Di sana sudah terlihat Patricia. Gina ingin mengambil kalung Patricia. Tiba-tiba saja dari lantai atas terdengar teriakan si ayah minta tolong. Ternyata Dominic menyerang ayahnya yang hampir terinfeksi juga. Akhirnya Carlo datang. Ketika dia mau memukul Dominic, dia diserang. Si ayah berusaha menyelamatkan. Dia menarik kepala Dominic sampai akhirnya tubuh si ayah hampir dikuasai virus itu. Dalam keadaan setengah sadar, ayahnya meminta Carlo mengakhiri hidupnya sesuai dengan semboyan keluarga. 2 minggu kemudian, keadaan kota kembali normal. Carlo dan Gina kembali melakukan aktivitasnya di klinik hewan. Sedangkan Finn berhasil mewujudkan impiannya. Semua rekaman dan cerita yang dia liput ditampilkan di acara TV. Pada acara TV juga disampaikan kalau sumber virus berasal dari kontaminasi jenazah manusia yang digiling bersama sosis daging Taplion. Dan sisa-sisa sosis tidak ada lagi. Masyarakat sudah aman untuk mengkonsumsi sosis lagi. Akhir cerita, Carlo melamar Gina. Melihat hal itu, Finn sangat bahagia. Di tempat lain, seorang pria mendengar suara berisik di kamar mandi. Dia mengira kalau sang pacar terkunci di sana. Di saat dia ingin membantu, sesuatu terjadi. Di tempat lain, masih ada pedagang yang menjual sosis Taplion. Semoga saja kejadian serupa tidak berlanjut ya teman-teman. Ikuti terus channel Ruka karena akan banyak cerita menarik lainnya.